untuk versi bahasa Indonesianya itu ada buku pegangan radiologi FKUI ya, yang sudah menjadi kiblat di seluruh Indonesia ini. Radiologi FKUI. Nah, selain itu, kalau misalnya merasa teman-teman kayak bosen, karena itu kan bukunya hitam putih ya, literally radiologi banget, teman-teman boleh pakai buku Granger ya, Granger Radiologi. Granger, satu gimana nih? Granger. Oke. Granger ya. Nah, jadi kalau Granger ini dia buku luar dan dia tuh bukunya cukup bagus sebagai bahan referensi untuk radiologi nantinya. Tuh. Yang kedua adalah teman-teman harus bisa memahami seluruh penyakit. Ya, karena sebenarnya kan radiologi itu hanya penunjang ya. Radiologi ini hanya pemeriksaan penunjang. Jadi teman-teman harus paham dari penyakitnya, baru nanti nyambung gitu sama pemeriksaannya. Jadi harus dipelajari penyakitnya, karena kan sudah di blog dulu ya, pelajari di preklinik. Nah, yang ketiga adalah sering mengulang ya. Sering mengulang dalam membaca sistematis. Dalam membaca sistematis. Jadi di sini teman-teman harus dituntut untuk sering mengulang dalam membaca toraks atau misalnya CT scan dan lain-lain. Kalau nggak diulang, bakal susah nantinya, bakal survive di radiologi. Terus yang terakhir adalah teman-teman harus bisa belajar simetrisitas ya. Karena di radiologi itu intinya adalah teman-teman harus lihat nih bagian kiri dan bagian kanan. Ada yang beda nggak? Nah, kalau ada yang beda berarti disitulah ada kelainannya. Gitu. Ya, itu adalah sebuah tips dari aku buat teman-teman yang akan survive di radiologi nantinya. Nah, jadi yang pertama itu adalah CT scan. Jadi untuk CT scan ini kompetensinya sekarang sudah 4A ya. Dokter umum harus sudah bisa melakukan permintaan, pembacaan, serta analisis dari CT scan, terutama CT scan kepala. Ya. Jadi, apa sih itu CT scan ya? CT scan itu secara densitas ya, ini basic, kita back to basic, itu ada isodense, hipodense, dan hyperdense. Ya. Kalau isodense, dia tuh sama kayak rentgen otak, ini berarti ini isodense. Ya. Kalau hipodense itu yang warnanya hitam, ini hipodense. Yang warnanya putih itu adalah hyperdense. Hyperdense. Nah, untuk di CT scan ini ada namanya Hounsfield unit. Nah, jadi kan kadang di CT scan itu dia ada entah dia cairan, entah dia darah, apa dan lain itu warnanya hitam. Nah, kalau kayak gitu kita harus lihat di Hounsfield unitnya. Nah, untuk udara itu dia minus 1000. Untuk lemak itu minus 70. Untuk air itu 0 HU-nya. Untuk cairan spinal itu 8. Untuk white matter di otak itu 30. Untuk gray matter itu 45. Darah 70 dan tulang itu 1000. Ini tuh untuk apa sih? Ini untuk menentukan, oh ini mah darah, oh ini mah lemak, oh ini mah jaringan otak aja, atau ini tumor. Jadi berdasarkan Hounsfield unit itu teman-teman bisa menentukan apakah benda asing tersebut yang ada di kepalanya. Gitu ya. Nah, berdasarkan potongannya ya, untuk potongan, untuk CT scan kepala itu selalu ada 3 potongan. Ya. Ada potongan aksial, ini aksial. Ingat aja, aksial itu atas bawah. Ya, potongannya. Terus sagital, samping. Ya, koronal. Nah, kayak pakai crown ya, berarti dari depan belakang. Gitu. Mudah kan ya ingatnya? Depan, depan, belakang. Belakang. Ini bagian sini suka error nih. Depan belakang ya ini ya maksudnya ya. Gitu. Jadi apa namanya? Ini untuk potongan-potongan yang ada di CT scan kepala. Ya, ini harus teman-teman ketahui karena nanti itu ke dalam permintaan kita akan diminta yang mana potongannya. Oke. Untuk selanjutnya kita ke potongan yang lateral nih ya. Jadi kalau potongan lateral
itu kita bisa membagi jadi 8 ya, 8 part yang akan dinilai berdasarkan potongan aksialnya nanti. Yang pertama, potongan slice ini ya, ini adalah untuk menilai dari centrum semiovale. Terus nanti di bagian bawahnya lagi ini ya, itu adalah kita nilai dari lateral ventricle lateral. Terus nanti yang potongan ketiga ini ada ventricle 3, ganglia basalis, terus ada cerebral cisterna gitu ya. Terus nanti yang potongan keempatnya ventricle 3 lagi, ganglia basalis lagi, tapi ada quadrigeminal plate, yaitu perbatasan antara cerebrum dan cerebellum. Oh iya, tadi yang nomor 5 adalah teman-teman harus hafal anatomi. Ini aku ketinggalan. Oke. Terus habis itu untuk potongan yang kelima, ini adalah ada midbrain ya, otak tengah ini. Midbrain sama appendicular cisterna yang ini. Terus habis itu yang slide 6 itu ada suprasella, nih suprasella sama ventricle 4 ya. Terus yang potongan ketujuh ini sella turcica dan yang ke-8 adalah pons medullary, pons sama medulla junctional ya. Tuh. Nah, ini potongan secara aksial teman-teman ya. Jadi untuk potongan aksial, nih, kalau ini kan sagittal ya, nah sisanya ini potongan aksial. Untuk CT scan itu dibagi dua, ada brain window, ya, brain window, ada bone window. Nah, untuk brain window itu yang kita lihat ya apa? Itu adalah jaringan otaknya. Jaringan. Bone window yang kita adalah tulang fokusnya. Nah, kalau ini dibikin 1, 2, 3, 4, 5. 6 kali 5. Ini 32 slice ya, CT scan-nya. Nah, di brain window, apa sih yang kita lihat? Yang tadi, 8 tadi ya. Jadi dari ya, ventricular semiovale ini, terus nanti sampai yang ada kuku ventrikal, terus nanti ventricle 3 di sini, nih ventricle 3, ganglia basalis dan lain-lain. Terus nanti berurutan sampai ya sampai ke bawah. Nah, dalam CT scan kepala gimana cara bacanya nanti habis ini ya. Ini pengenalan dulu. Nah, ini untuk yang bone window. Kalau bone window kita hanya bisa melihat tulang kalkaria ya ini ya. Ini kalau ini tandanya ini ada yang patah nih. Kalau ada garis kayak gini ada fraktur linear. Nih. Ya, kita lihat dari bone window-nya ini apakah ada fraktur-fraktur. Nah, ini tulang basis ya nih. Ini tulang basis krani ini kita lihat kira-kira ada fraktur enggak. Selain itu di sini juga kita bisa lihat tulang-tulang sinus ya. Ini ada sinus juga. Tuh, ini untuk yang untuk CT scan dalam perainannya dibagi dua. Nah, kalau untuk pasien-pasien bedah itu biasanya di perainnya dua gini, brain window sama bone window. Tapi kalau pasien yang neuro doang, biasanya hanya cukup brain window. Oke, sekarang apa sih indikasi pasien harus dilakukan CT scan non kontras? Jadi CT scan itu ada dua ya. Ada yang dengan kontras, ada yang tanpa kontras. Nah, yang paling sering dilakukan di IGD adalah yang tanpa kontras. Nah, kapan dilakukan? Indikasinya yang pertama, kalau dia beresiko tinggi untuk dilakukan tindakan bedah saraf. Nah, apa saja itu? Pertama, skor GCS-nya kurang dari 15. Setelah 2 jam pasca trauma. Nah, itu wajib di CT scan. Terus dicurigai ada fraktur impresi. Ya, impresi itu adalah fraktur gitu ya. Jadi ada yang satunya ke dalam, satunya di luar. Nah, itu fraktur impresi. Bahaya itu ya. Tulang yang ke dalam ini bisa meningkatkan tekanan intrakranial. Oke. Terus adanya tanda fraktur basis kranii. Nah, kalau fraktur basis kranii contohnya apa? Hemotimpani, berarti ada darah dari telinga ya. Terus ada rakun eyes nih, rakun eyes. Jadi hematom gitu ya, ini mata. Hematom di sekitar matanya yang kayak rakun gitu ya. Mungkin pernah lihat teman-teman. Tuh, matanya seperti rakun. Terus rhinore atau otore, jadi ada darah dari hidung ya. Terus ada battle sign. Kalau battle sign itu ada tanda merah di belakang telinga ini di preaurikuler. Itu tanda dari fraktur basis kranii. Terus ada muntah yang menyemprot ya. Ini muntah yang menyemprot lebih dari 2 kali karena tanda-tanda peningkatan tekanan
intrakranial. Terus yang usianya lebih dari 65 tahun, karena biasanya pasien-pasien lansia itu kan beresiko ya, untuk, terjadi perdarahan. Nah, terus untuk yang beresiko sedang. Nah, kalau yang beresiko sedang misalnya dia kehilangan kesadarannya lebih dari 5 menit, amnesia sebelum kejadian lebih dari 30 menit, terus mekanismenya bahaya, misalnya penumpangnya terlempar dari kendaraan atau jatuh dari ketinggian. Maka dari itu harus dilakukan CT scan. Nah, oke, dalam membaca CT scan ada tahap-tahapannya. Yang pertama kita nilai dulu komponen scalp ya dari luar. Jadi dari luar ini ya kita lihat nih skin-nya gimana, connective tissue-nya gimana, aponeurosis sama kira-kira di sini ada tampak pembengkakan atau tidak gitu. Ya, yang pertama. Terus kita nilai fraktur. Nah, kalau ini berarti dari bone window. Ya, jadi kita lihat yang pertama ke bone window dulu. Ada nggak tanda-tanda fraktur pada pasiennya? Nah, habis itu baru kita nilai kesimetrisan pada gyrus dan sulcus. Nah, langsung ke sini ya kita lihat. Jadi kita nilai nih, ya, gyrus itu yang mana? Nah, enggak, ini mah udah main semuanya. Ini aja, enggak ada yang ini bagus. Oke, gyrus itu yang menonjol ini ya. Ini gyrus, sulcus itu yang ke dalam ya. Nah, gyrus dan sulcusnya dia harus baik, teman-teman. Ya, dan sama antara kiri dan kanan. Terus kita periksa hemisfer cerebral dan cerebellar. Ya. Nah, kita lihat jadi sebelah kiri dan kanannya ini ya. Kita lihat kira-kira ada lakukan gyrus dan atau enggak. Kalau nggak ada berarti dia udem. Ya. Terus lihat nih di hemisfer kiri dan kanannya, kok ini ada warna putih tiba-tiba gitu ya. Terus kayak kok ini ada kayak gini. Nah, ini tandanya ada sesuatu, terdapat lesi hiperdens pada hemisfer kanan ya, hemisfer kanan frontoparietal. Jadi kemungkinan ini ada perdarahan intracerebral kayak gini. Oke, nah habis itu baru kita periksa dari ventrikelnya ya. Ventrikelnya kita nilai dari ukuran dan kesimetrisannya. Jadi yang bentuk kupu-kupunya itu ya. Nah, yang bentuk kupu-kupunya nih. Kita nilai ventrikelnya, ventrikel lateralnya. Oh, ini nggak bentuk kupu-kupu, ya berarti ini ada sesuatu, berarti tidak simetris. Gitu. Baru setelah itu, setelah kita nilai ventrikel lateral, kita nilai ventrikel 3 nih, ventrikel 3. Ventrikel 3 itu yang atas ini ya. Nah, di sini kita nilai antara ventrikel 3 ini, di sini ada ganglia basalis, kiri kanannya. Ini ganglia basalis, thalamus ya. Itu. Terus, apa namanya? Udah. Bentar ya. Oke. Terus habis itu kita lihat ya di ventricle itu ada kira-kira ada perubahan bentuknya enggak ya. Terus kalau misalnya ada perubahan bentuk, apa namanya, kira-kira ada peningkatan ada massa, ada perdarahan dan lain-lain gitu. Terus apa namanya? Yang selanjutnya adalah kita nilai pergeseran dari garis tengah atau ada namanya midline shift ya. Midline shift atau tidak. Kira-kira untuk menentukan midline shifting atau tidak, jadi kita lihat nih ya dari garis ini nih. Dari garis ini nih. Ini kan dia ada belok gini ya. Nah, ini berarti tandanya pada pasien ini ada midline shifting. Nah, midline shifting ini menandakan adanya dorongan. Nah, ini bahaya banget kalau ada kayak gini ya.
Nah, pada pasien dengan pergeseran dari midline shifting, berarti dia ada tanda-tanda peningkatan juga tekanan intrakranialnya. Nah, kapan dibilang midline shifting itu adalah pergeseran lebih dari 5 milimeter atau lebih, gitu. Oke, habis itu, apa namanya, kita lihat dari maksilofasial. Nah, kalau ini, apa namanya, ini yang kita nilai adalah dari bone window ya. Habis itu barulah kita cari 4C ya. Ada kontras, clot, cellularity, sama calcification yang hyperdense di seluruh lapangan dari slice CT scan-nya. Oke, dari teman-teman ada yang mau ditanyain dulu nggak sebelum aku lanjut? Boleh Cindy atau Eka kalau ada yang mau nanya. Belum, dokter. Dari Eka? Belum, dok. Oke. Lanjut ya. Nah, itu sekilas cara baca CT scan ya. Jadi tahapan-tahapannya seperti itu ya, teman-teman harus tahu mana yang bone window, mana yang brand window, dan harus bisa melihat secara anatominya. Mungkin nanti dibaca lagi ya anatomi CT scan karena banyak dan itu lumayan kalau diajarin sejam soalnya. Tuh. Terus sekarang ada pengenalan untuk tanda-tanda fraktur ya dalam pembacaan CT scan. Jadi tadi kan aku udah singgung dikit ya, ada fraktur linear ya. Jadi fraktur di kranium tuh banyak. Nah, salah satu contohnya adalah fraktur linear. Nah, fraktur linear adalah fraktur dengan bentuk garis tunggal atau stelata pada tulang tengkorak yang mengenai seluruh ketebalan tulang kepala. Nah, kalau misalnya untuk fraktur diastasis, itu adalah fraktur yang terjadi pada sutura. Jadi suturanya fraktur terus jadi lebar suturanya. Terus ada fraktur komunitif yang lebih dari satu fragmen tulang. Nah, kalau yang linear nih, ini ya, seret gitu. Fraktur linear. Nah, terus ini adalah fraktur impresi yang tadi aku jelasin dikit ya. Fraktur impresi terkait fragmen tahan tulang yang terdorong ke dalam. Ya, jadi yang tadi set gitu, yang ada tulangnya masuk ke dalam gitu. Nah, kalau kayak gini berarti itu adalah fraktur impresi. Nah, ini bahaya dan harus dilakukan CT scan segera. Ya. Nah, terus ada istilahnya otak diffuse. Jadi ini kan harusnya tadi ada lekukan-lekukan ya, ada gyrus sama sulcusnya. Tapi kalau ini tuh nggak ada, terjadi udem pada seluruh lapangan dari kepalanya, brain-nya. Nah, kalau ini namanya diffuse axonal injury ya. Nah, kalau untuk diffuse axonal injury ya, ini tuh merupakan respons ya dari keadaan cedera pada otak atau istilahnya ada konkusio. Nah, kalau konkusio itu terdapat gangguan neurologis non vokal sesaat disertai hilang kesadaran. Ya, jadi tiba-tiba lumpuh gitu ya, atau misalnya nggak bisa merasakan motorik dan sensorik tapi disertai dengan kehilangan kesadaran. Itu yang diffuse axonal injury. Nah, ini outcome-nya buruk ya kalau kayak gini. Nah, ini adalah gambaran-gambaran yang sering ditanyakan dan sering menjadi clue gitu untuk dokter kalau di IGD nantinya. Ada EDH ya, epidural hematom, hematom, ada subdura hematom, ada subarachnoid hematom, ada intracranial hemorrhage. Gimana bedainnya? Oke, ini. Yang pertama epidural hematom. Teman-teman nanti ingat aja epidural hematom itu EA ya. EA makan lemon. Maksudnya apa? Epidural hematom, arterinya arteri ya, arteri meningen media. Gambaran seperti lemon nih, kayak lemon ya. Ya terserah kalau aku bayanginnya kayak lemon gitu ya.
dia itu kenanya di bagian, epidural. Jadi kalau di epidural tuh nanti dia akan, lebih membulat, ya, gitu. Kalau SDH, ingat aja Sofi, di bulan. Maksudnya gimana? Subdural hematom, vena, kenanya di vena, ya. Vena, terus bentukannya seperti crescent atau bulan. Nih, kayak bulan ya, tuh. Atau kalau mau buah-buahan, pisang juga boleh ya. Sofi suka makan pisang, oke boleh gitu ya. Nah, kalau sah itu adalah sah, jadi kalau sah itu Ralinsyah ya kalau aku dulu bikinnya. Ini mah lucu-lucu aja ya biar ingat. Ralinsyah pergi ke bintang. Kalian tahu Ralinsyah kan? Ya. Jadi Ralinsyah maksudnya adalah subarachnoid hemorrhage, itu gambarannya seperti bintang nih, kayak bintang ya. Tuh. Jadi dia mengisi ruang-ruang yang harusnya kosong, ini ada ductus silvii yang namanya ya. Eh Visura silvii, ductus silvii. Sorry, bukan ductus silvii, itu beda lagi. Visura silvii yang membentuk seperti bintang. Sky atau star sky appearance atau something lah, terserah pokoknya seperti bintang. Ya. Tuh. Terus kalau ICH, intracerebral hemorrhage, ya itu yang tadi, yang dia perdarahannya di dalam ya. Bisa intraventricular, bisa di dalam, jadi dia nggak ada khasnya. Oke. Nah, ini ya, coba aku tanya, ini apa berarti kalau yang saya lemon? EDH, Dok. Oke. Kalau kalau gitu berarti yang gambaran flash pasien aku ini, pasiennya apa ini? Nah, yang jelas ya. Nah, ini. Apa kira-kira? Ini perdarahannya ini nih. Yang putih yang ini. Pasien. SDH ya, Dok? Eka, deh. Ya, good. Ini SDH ya. Pasien aku dengan SDH usia 17 tahun, naik motor tidak pakai helm. Oke. Kelihatan ya ini ya kayak bulan ya. Ya, dibayang-bayangkan aja ya seperti bulan. Cindy ada FK mana? Atau Eka juga FK-nya di mana? Belum kenalan ya, lupa. Halo? Iya, Dokter. Saya FK-nya dari luar, Dokter. Mau adaptasi di Indonesia. Oh, dari mana? Dari Tiongkok, Dokter. Oh, oke. Sip, semangat ya adaptasinya. Kasih banyak, Dokter. Ya. Kalau Eka dari mana? Dari UMY, Dokter. UMY, angkatan Iya. 2018. Iya. 2018. Iya, 18. Oke, sip. Nah, terus ya, apa namanya? Ini kan fase akutnya ya. Jadi untuk nanti pada fase subkronisnya, dia tuh ada gambaran nih, diffuse gitu ya, kayak harusnya mungkin masih ada, cuman dia sudah apa namanya? Bergabung gitu dengan si dari bagian otak. Cuman masih jelas ya. Ini terdapat line shifting yang jelas. Nah, kalau yang sudah kronis ya, ini midline shifting-nya jelas, tapi dia sudah recovery. Nah, dalam perdarahan yang EDH, ya, EDH ini kita wajib lakukan OPA-CITO ya, operasi CITO. Kenapa? Karena darahnya itu karena dia arteri kan cepet banget, sehingga bisa mengisi ruang otak kan. Kalau misalnya teman-teman mau baca lagi hukum Henry Monroe, itu adalah kalau misalnya yang hukum untuk peningkatan tekanan intrakranial itu ya terbatas, jadi ada benda-benda asing pun gitu. Sehingga bisa menyebabkan penurunan kesadaran secara langsung. Makanya pasien dengan EDH itu langsung biasanya dilakukan kraniotomi CITO. Nah, peran kita sebagai dokter umum adalah ini, menghitung berapa sih luasnya perdarahan pasien EDH tersebut. Nah, cara hitungnya adalah ini ya, A kali B kali C. C-nya itu adalah jumlah slice ya. Jadi, berapa slice dia ada perdarahannya. Misalnya ini anggap ini lumayan gede ya ini ya, anggap kayaknya ini 10 kali 3, berarti 10 kali 3 kali ada berapa slice? Mungkin sampai 6 slice gitu ya. Jadi 180 cc perkiraannya. Nah, kapan harus dilakukan OKA? Dilakukan OKA jika lebih besar sama dengan 25 cc. Ya.
itu langsung dilakukan Okachito. Sering dibagi 2, jadi 90 ya, kali 0,5. Itu untuk perhitungan volume darahnya. Nah, balik lagi jangan lupa ya ada tanda-tanda peningkatan tekanan intracranial ya. Yang pertama itu ada midline shifting, asimetris ventricle, jadi yang kupu-kupu tadi ya. Yang kupu-kupu tadi beda kiri kanannya. Terus cisterna perimesencephalic. Jadi apa namanya? Bagian cisternanya yang sebelah sininya itu lebih ke arah sini. Nah, kalau ini adalah gambaran stroke infarct. Ya, stroke infarct atau intracerebral hemorrhage karena dia ada bagian penumbranya. Nah, kalau kayak gini berarti langsung dilakukan revaskular segera. Kalau kurang dari 3 jam ya. Di kayak PCI kalau di jantung. Terus, ini adalah gambaran infark yang kronis ya. Sudah atrofi. Udah lihat nih, kan tadi aku bilang ya, kalau seperti radiologi itu harus bisa bedain kiri dan kanan. Nah, ini dia girusnya kiri dan kanan itu beda ya, udah atrofi. Nah, sekarang coba Eka ini apa nih? Ini yang lemon atau bulan sabit. Jadi ada pasien GCS 10, sempat sadar kemudian pingsan. Pemeriksaan radiologisnya apa ini? Kelainannya apa? Diagnosisnya apa? Boleh Eka? Atau kalau enggak, sini juga boleh. Lesinya yang EDH, dokter. Oke, pemeriksaannya. Pemeriksaannya, potongan apa, sorry? CT scan kepala, potongan? Aksial ya, dokter? Potongan, ya, potongan aksial, oke. Berarti tampak apa ini, gambaran apa? Hypodense, hyperdense? Hyperdense, dokter. Hyperdense. Hyperdense di gimana? Kalau hemisfer levelnya ini kan frontal. hemisfer kiri ya, dokter? Iya, hemisfer kiri, ini kiri ya. Ini kanan. Oke. Di temporoparietal ya. Ini temporoparietal. Jadi tampak gambaran lesi hyperdense ya. Lesi hyperdense pada hemisfer kiri ya. Hemisfer kiri di temporoparietal sinistra gitu. Oke. Kita lanjut. Nah, kalau ini apa berarti Sin? Kalau yang kayak gini. SDH, dokter. Ya. Terus satu lagi mungkin ya, kalau misalnya pasien EDH itu ada namanya lucid interval ya. Tahu istilah itu, Sin? Yang kehilangan kesadaran beberapa saat ya, dokter? Lalu sadar kembali, Ya, jadi terus dia, hilang kesadaran lagi. ya, kayak gitu. Jadi kalau ada pasien nanti di IGD kayak gitu, hati-hati aja itu EDH ya. Oke. Nah, sekarang kita ke fototoraks ya. Ini adalah bagian yang paling sering dipakai juga ya karena situasi COVID juga. Jadi semua orang kalau masuk IGD langsung ditoraks biasanya. Nah, untuk baca toraks yang ideal, yang pertama itu kita harus ada markernya ya. Ada identitas ya, identitas sama markernya. Ini marker sama identitas. Terus, setelah kita ada marker dan identitas, kita lihat tidak ada overlap superposisi dari skapulanya. Ya. Skapula tidak ada overlap atau superposisi. Terus habis itu kita tahu ya, untuk anterior itu yang huruf, sorry, kenapa nih? A, kan kalau misalnya itu kan ada A dan V ya bentukannya. Kalau ini kan berarti anterior, kalau ini kan berarti posterior. Nah, kita untuk anterior yang hurufnya V ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kan normalnya 6. Kalau yang posterior itu normalnya 9 sampai 10 ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti ini masih kurang ya. Tuh. Terus udah tahu nih inspirasinya cukup atau tidak kesimetrisannya. Nah, untuk kesimetrisan itu kita tarik ya, ikutin prosesus spinosus. Tarik ini.
Terus kita bandingkan jarak antara processus spinosus sama clavikula kanan dan clavikula kiri. Kalau sama berarti dia simetris. Nah, kalau sudah memenuhi kriteria tersebut berarti fotonya layak baca. Yang pertama. Habis itu baru kita menilai organnya satu per satu. Aku lebih suka pakai yang ini deh. Ini ya. Jadi, kalau di foto polos toraks itu yang pertama kita nilai adalah trakeanya, ya. Trakeanya simetris. Trakeanya deviasi atau tidak. Apakah dia terdorong ke kanan atau tertarik ke kanan atau terdorong ke kiri atau tertarik ke kiri. Ya, deviasi atau tidak. Nah, setelah itu kita nilai dari mediastinum superior. Nah, ini mediastinum superior ya. Nah, habis itu baru kita nilai aorta. Biasanya pasien yang sudah tua kalsifikasi ini aortanya. Udah, habis itu kita nilai pinggang jantung ya atau left atrium. Pinggang jantung itu normalnya melengkung kayak gini. Kalau misalnya dia ada left atrium enlargement, dia kayak gini. Nggak ada lengkungan ke bawahnya lagi. Ya. Nah, habis itu baru kita lihat apexnya, apex jantungnya. Apexnya kan bisa yang tertanam di sini, bisa yang terangkat di sini. Kalau ini apexnya normal, ya. Nah, kalau apex yang tertanam berarti dia LVH. Kalau dia apex yang terangkat, berarti dia RVH. Ya. Nah, habis itu adalah pelebaran jantung kanan, ya. RVH juga pasti akan melebar seperti ini. Gitu. Nah, selanjutnya setelah kita fokus di jantung, kita lihat di hilus. Ya, hilusnya. Nah, hilusnya ini nih, hilus ya. Hilus jantungnya apakah dia melebar atau menebal atau normal. Kalau melebar berarti tanda-tanda ada peningkatan tekanan pulmonal. Kalau menebal berarti curiga ya bisa ada KGB di sana gitu ya. Atau mungkin ada tanda-tanda ke arah udem parunya. Habis itu baru kita nilai dari corakan bronkofaskular nih. Corakan bronkofaskular itu normalnya kan 2/3. Kalau corakan bronkofaskularnya melebihi, bisa sampai segini, 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 berarti itu curiga corakan bronkofaskular yang meningkat. Nah, setelah dari corakan bronkofaskular, ya, kita ke arah lapangan parunya. Kita lihat apakah ada gambaran-gambaran infiltrat, ya, infiltrat misalnya, atau ada tumor, atau ada kavitas, effort level, abses gitu ya, atau ada konsolidasi, atau ada gambaran-gambaran aneh gitu. Nanti kita bahas setelah ini. Habis itu baru kita nilai ke bawah dulu ya. Kita nilai sudut costocardiophrenikus ya. Cardiophrenikusnya clear ya. Kalau misalnya efusi perikard nggak ada biasanya. Terus cardiophrenikus dan juga costophrenikusnya. Nah, kalau costophrenikus ini adalah untuk pasien-pasien dengan efusi pleura ya. Tuh. Setelah itu kita nilai dari diafragma. Diafragma itu normalnya dia melengkung ya. Nah, jadi cara menghitung diafragma ya itu adalah tarik ini ke sini, tarik ini ke sini, tarik ini ke sini. Normalnya adalah 1 sampai 1,5 cm. Kalau kurang dari ini disebut mendatar ya. Nah, kalau dia mendatar berarti apa namanya? Kalau mendatar berarti dia PPOK misalnya. Setelah apa namanya diafragma, terus juga cardiophrenikus dan lain-lain, baru kita nilai dari tulang-tulangnya yang ada di toraks ini, apakah tulang-tulangnya intak atau tidak. Ada fraktur, ada tumor tulang dan lain-lain. Nah, tadi yang tertinggal itu ada CTR ya, cardiothoracic ratio. Ya. Nah, ini normalnya adalah cara hitungnya ambil tarik ini ke sini, ini A, ini A, ini B, gitu ya. Terus ini costophrenicus itu adalah C. Jadi rumusnya adalah A, A tambah B bagi C. Normalnya kurang dari 50%. Ya, gitu. Oke, itu untuk foto apa namanya? Foto toraks ya. Nah,
Untuk proyeksinya ya, aku lupa bilang tadi. Jadi untuk foto proyeksinya, jadi ada proyeksi PA, ya, dan proyeksi AP. Kalau misalnya bedanya gimana? Kalau PA itu dia dada yang nempel ke film ya. Kalau AP dia apa ini? Kalau AP dia punggung yang nempel ke film. Makanya kalau PA itu dia lebih kelihatan ya, lebih jelas gitu gambarannya. Dan ukuran jantungnya juga dia tidak terlalu besar. Nah, sedangkan bedanya nanti ya kalau misalnya dia PA, dia ada gastric bubble di sini nanti. Ini ada gastric bubble-nya. Kalau misalnya AP itu iganya lebih datar, jantungnya lebih besar. Sama satu lagi foto lateral ya. Kalau lateral mah ya cuma dibagi 3 ya. Bagian anterior, medial, posterior, dan superior. Oke, kalau aku sukanya bacanya urutannya kayak gitu ya. Itu tergantung teman-teman. Kalau misalnya ada yang sukanya ngafalinnya A, B, C, D, F, G, H, I, terserah. Kalau misalnya ada yang suka yang ngafalnya kayak aku dari atas ke jantung baru ke samping gitu, itu terserah. Itu seni masing-masing. Oke, nah ini yang untuk lateralnya ya. Jadi beda foto lateral kanan dan foto lateral kiri itu ya berdasarkan anatomi ya. Sebentar ini error. Jadi berdasarkan anatominya, malah nggak bisa. Apa ini? Nah, sudah. Jadi kalau misalnya untuk yang paru kanan ya, sorry, paru yang sebelah kiri, woi, woi. Kalau paru kiri ya, kalau paru kiri itu dia ada dia hanya punya dua lobus ya kan, lobus atas sama lobus bawah. Sedangkan kalau yang di sebelah kanan itu ada tiga, sehingga nanti ada minor visura yang tampak gitu. Karena dia ada middle lobe ya. Kalau di kanan kan ada tiga lobus paru. Nah, sekarang kita bahas ya per kasus ya. Jadi kalau ini tadi mungkin aku udah singgung ya, foto yang ini adalah yang apeksnya yang tertanam istilahnya. Ya, jadi ini kita bisa lihat ya, ini pinggang jantungnya ya udah mulai menghilang ya, mendatar gini kan harusnya tadi melengkung banget gitu. Terus ini apeksnya tertanam. Jantungnya nih ya, kalau kita tarik nih processus spinosus gitu kan. Terus ini ke sini, ini ke sini, ini A tambah B, terus C-nya yang ini. Ya ini kayak udah lebih dari 50%-nya gitu kan. Jadi ya ini berarti dia fix apa namanya? Kardiomegali. Terus disertai apa? Nah, tahu nggak ini istilahnya apa? Yang ke atas ini corakan bronkofaskular. Tahu nggak istilahnya? Enggak, dokter. Ya ini adalah istilahnya yang batwing appearance ya. Atau nama ininya adalah kranialisasi ya. Maksudnya apa? Ini adalah peningkatan corakan bronkofaskular ya ke arah kepala, ke arah atas. Ini adalah pada pasien dengan ADHF, acute decompensated heart failure, atau acute lung ödem, gitu. Ya, itu istilahnya. Nah, kalau ini yang tadi, yang apex yang terangkat, ya. Nih, kalau apex yang terangkat, berarti kan jantung kanannya. Nah, kalau ini khas pada anak-anak, ini adalah yang apa istilahnya? Kayak gini gambarannya. Tetralogy of Fallot ya, dokter? Ya, benar, istilahnya apa Eee, radiologinya kalau kayak gini? sepatu boots? Salah ya, dokter? Ya, boot shape Oh, appearance, boot shape, iya. ya. Oke. Ini yang TOF ya. Kalau TOF itu ada apa aja sih 4 itu? Gejalanya apa aja? Ingat nggak sih? Aku lupa ingat sih, dokter. Ada cyanosis ya, dokter? Bukan, ini, apa namanya, kelainan sindromnya yang terlihat apa aja? Satu, kelainan katupnya apa namanya? Lupa, dokter, yang TOF-nya lupa. VSD ya, ada ventricular septal defect, terus ada stenosis pulmonal,
Ini bentar aku error lagi, ya Allah. Nah, oke. Stenosis pulmonal ya. Terus ada RVH sama overriding. Oke, itu ya tetralogy of Fallot. Ini kasusnya apa namanya? Cukup sering ya di negara kita sebenarnya. Oke, nah ini adalah gambaran foto lateral pasien LVH ya. Ini potongan sebelah malnya nih. Bandingin ya, jantung itu hanya segini aja ya. Cukup di bagian anterior saja. Nah, kalau misalnya dia sudah LVH, ya harusnya dia hanya segini jantungnya, dia udah melebar sampai ke belakang. Ya, sampai ke belakang ini adalah pembesarannya udah ada left atrial enlargement juga, LAE juga. Terus kalau RVH dia penyempitannya retrosternal, dia lebih ke dominan ke depan. Sedangkan kalau LVH itu lebih dominan ke belakang ya, cara bedainnya. Nah, kalau ini lihat ya, ini pinggang jantungnya nggak ada ya. Udah lurus aja kan dia harus tadi melengkung gitu ya. Ceng gitu. Ini udah lurus aja, berarti ini ada gambaran ini istilahnya double contour ya. Nih. Jadi ini ada kontur pertama sama kontur kedua. Nah, sebenarnya kontur kedua ini tuh bronchus ya. Istilahnya double contour pada left atrial enlargement ya. Terus ini ada double contour juga. Yang kontur ini adalah right atrium. Yang satunya lagi adalah left atrium. Nah, ini yang tadi kita fokusnya ke jantungnya ya sebenarnya. Nah, ini tapi nggak apa-apa. Nah, ini yang lebih jelas nih yang batwing appearance ya. Bisa kamu lihat nih. Kalau misalnya nih, si corakan bronchovaskularnya kayak ya kayak menyerupai sayap ini ya, kelelawar katanya. Atau nama istilahnya kranialisasi. Nah, terus dalam pasien-pasien dengan udem paru akut atau acute decompensated failure, itu kita bisa menilainya juga ada namanya Curly lines ya. Jadi Curly lines itu kalau yang di sini ini curly lines A, dia ada ABC ya. Ini curly lines B, terus yang kecil-kecil ini curly lines C. Ya, jadi curly line A itu adalah yang dekat hilus, curly line B adalah yang di dekat iga, ini yang lurus-lurus di dekat iga ini. Kalau curly line C itu adalah yang ada di dekat basis-basis. Nah, ini adalah gambaran bronkiektasis ya. Tapi ini ekstrim banget ya bronkiektasisnya. Ini jelas seperti gambaran honeycomb appearance ya. Nih, ini tuh sebenarnya gambaran air bronchogram ya. Tapi air bronchogram yang menyatu semuanya satu sama lain. Sehingga membentuk seperti tempat dari si honeycomb atau rumah itu ya, rumah dari apa buat apa si lebah itu. Nah, jadi honeycomb appearance atau nama lainnya juga selain itu ada tram appearance ya, tapi di sini nggak kelihatan. Jadi emang ngejadi ini kan ini trachea ya, tapi anggap aja kalau mau tram appearance itu kayak gini lurus aja. Lurus, terus ada gini-gininya. Oh, itu yang tram appearance. Tahu tram kan ya? Bukan Donald Trump, tapi tram kereta itu. Nah, kalau ini fotonya foto PA karena dia ada ininya bubble di gaster. Oke. Nah, habis itu ini adalah gambaran nih abses paru ya. Ini ada gambaran kavitas ya disertai dengan air fluid level. Kalau pasien yang abses ini khas banget ya, dia bau banget nafasnya. Tuh ya untuk yang sorry, untuk yang air fluid level. Nah, sekarang kira-kira ini apa nih? Kalau sini ngelihat ini foto apa diagnostisnya? Yang aneh deh apa nih? Trakeanya dokter, deviasi ke kiri. Oke, terus paru-parunya aneh juga itu putih ya? Iya, itu efusi bukan dokter? Oke. Kalau misalnya, ini ya, kalau misalnya
trakea deviasi ke arah yang sakit, ya, itu berarti tanda pasiennya atelektasis. Ingat aja atelektasis itu tarik ya. Jadi, dia itu sering banget menarik trakea kalau atelektasis, ya. Jadi ya, tampak gambaran opasitas atau homogenitas di hemitoraks sinistra. Dengan penarikan trakea kesannya atelektasis. Jadi kalau misalnya nanti kalian nemuin si trakeanya tertarik, terus ada homogen di sini, berarti ini bukan efusi. Karena kalau efusi itu dia terdorong trakeanya. Logikanya gini. Kalau atelektasis itu kan artinya dia fungsi parunya sudah tidak jalan lagi, sehingga dia akan menarik karena dia berharap udara itu masih bisa digunakan, dimanfaatkan di paru-paru yang sakit tersebut. Sedangkan kalau efusi pleura ini kan penuh dengan cairan, ya kan? Kebanyakan berarti dia bisa mendorong, kayaknya dorong, ya, gitu. Jadi kalau efusi pleura, trakeanya terdorong. Kalau atelektasis, ingat tarik, ya. Jadi trakeanya ketarik. Gitu. Sudah jelas ini? Dokter, iya izin bertanya dokter, kalau untuk yang tension Oh ya boleh.